khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, saya mohon maaf atas keterlambatan karena pendaftar untuk acara audisi Hafiz Quran kerjasama manajemen saya dengan Trans7 itu di sekolah Tira tadi sampai 700 anak yang mengikuti lomba Hafiz ini. Dan itu berarti kalau dengan 2 orang tuanya berarti saya sudah mendapatkan 1000 lebih komunitas keluarga Quran di Makassar. Dan kita akan coba keliling ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Soal kepemimpinan nasional pada hari ini yang akan kita bicarakan, mungkin saya lebih banyak memaparkan hal-hal yang saya lihat di lapangan ketimbang masalah-masalah akademiknya. Tentu apa yang saya lakukan pada hari ini di Makassar itu juga dalam rangka membangun bibit-bibit baru anak-anak yang cinta kepada Al-Quran dan memotivasi para orang tua. Bayangkan yang ikut Hafiz Indonesia RCTI tahun lalu itu tidak satupun orang pesantren, semuanya anak-anak rumahan. Termasuk yang dari Bangka Barat kita dapat umurnya 5 tahun 8 bulan baru 26 juz, sisa 4 juz lagi. Kita akan terus cari bibit-bibit bagus di Indonesia ini sambil kemudian merawat keluarganya. Ini sebuah gerakan kultural yang sedang kita bangun untuk membangkitkan pemimpin baru. Nah, sedangkan di MIUMI tugasnya memang di wilayah segmen middle to up. Wilayah pelaku perubahan di masyarakat biasanya memang masyarakat intelektual dan keulamaan ini. Nah, inilah wilayah pertarungan MIUMI di Makassar. Mudah-mudahan ini juga sebuah gerak motivasi baru, darah baru dalam membangkitkan kembali semangat keislaman di Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan, dan mudah-mudahan bisa sampai ke Indonesia Timur. Baik, ketika Pangeran Diponegoro, saya mulai cerita dari Diponegoro ini. Kalau soal kepemimpinan nasional ya, kemarin ada ulang tahunnya partai apa tuh buat menajamkan pisau, namanya Gerinda. Karena saya tidak punya partai, jadi coba cari pelesetannya dulu. Di balihonya ini menarik, ada fotonya Pangeran Diponegoro, kemudian fotonya Jenderal Sudirman, kemudian fotonya Soeharto, dan fotonya Hatta. Nah, setelah itu nggak ada lagi dipasang oleh Prabowo. Yang menarik adalah ketika saya perhatikan dalam bahasa gambar saya, mungkin tokoh partai ini tidak terasa ketika memasang foto pertama founding father negara ini adalah orang bersorban. Karena itu yang kita tahu. Jadi setelah saya perhatikan dari gambar tadi, ada yang luput dari pikiran orang ketika menarik garis dari mana sebetulnya NKRI ini ada, ternyata dari seseorang yang bersorban itu. Ontowiryo, nama aslinya, gelarnya Diponegoro, yang sebetulnya pelesetan dari Arab sebetulnya, Difa Negoro, jadi Diponegoro, Difa'an anid daulah. Jadi Diponegoro. Jadi Difa berarti mempertahankan negara. Ketika ditangkap oleh Jenderal de Kock, kemudian dia ditanya, siapa Anda? Saya Ratu Islam Tanah Jawa yang ingin memimpin orang Islam yang tidak setia kepada Islam. Calon presiden mana yang tidak minta izin penjajah di Indonesia ini? Saya bicara ini asli Indonesia, gitu cerita kepemimpinan nasional, bukan asli lagi, asli sudah. Ini Indonesia banget nih, aslinya Indonesia. Baik, ini setelah lakukan perang gerilya membuat 25 juta gulden Belanda itu habis untuk menghadapi perang gerilya yang dipimpin oleh Diponegoro. Pada akhirnya dalam perjanjian dialog itu, kalau ini kemudian deadlock, tidak ketemu, perjanjiannya kan Diponegoro harusnya bebas. Tapi akibat ketegasannya, kemudian Diponegoro ditangkap dan kemudian selama 25 tahun dipenjara berpindah-pindah dan akhirnya wafat pada usia
70 tahun. Secara politik, pragmatis, dengan logika-logika politik tentu Diponegoro pada saat itu kira-kira benar atau salah? Menurut Anda kira-kira pada saat itu dianggap benar atau salah kelakuan Diponegoro saat itu? Tidak strategis, tidak taktis, tidak basa-basi. Karena ternyata lahirnya pemimpin seperti Diponegoro itu dibesarkan dari keluarga yang memang concern dengan nilai-nilai Islam. Jadi kita nggak usah mimpi, tetapi kita mulai bekerja dari hal-hal sederhana. Ketika Ontowiryo, sang keturunan Hamengkubuwono di Yogyakarta yang saat itu belum ada Indonesia, dididik di bawah didikan ibunya, lalu melihat kondisi keraton yang sudah tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai agama, dan sudah sangat kental dengan nilai-nilai penjajah. Maka ibunya berinisiatif mengirimkan Ontowiryo kecil ini ke pesantren, belajar agama. Sampai pada akhirnya, ketika diangkat untuk menjadi Hamengkubuwono, dia menolak. Setelah awalnya dia mengatakan, saya tidak ingin hidup seperti ayahanda atau nenenda, dia tidak mau. Dan ujungnya ketika akan diangkat menjadi Hamengkubuwono, dia berkata kepada temannya Ahmad dan Fahrudin, tolong ingatkan saya kalau saya lupa. Bagi saya, murtad saya kalau saya harus memimpin tanah Jawa sebagai ratu Islam, tetapi atas pilihan dan restu penjajah.